Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pertama-tama di sini saya akan memperkenalkan diri saya. Baiklah, nama saya Dita Amelia, Ekonomi Syariah A1, NIM 2020 161 165. Dosen pengampuh Bapak Amiruddin SPDI MPDI. Mata kuliah Filsafat Umum. Baiklah, pertama-tama di sini saya akan menjelaskan tokoh-tokoh filsafat pada pertengahan. Antara lain yang pertama adalah Plotinus dari tahun 204 sampai 270, di mana pengertian dari Plotinus adalah filsafat pertama yang mengajukan teori pada alam semesta. Teori ini merupakan teori yang diikuti oleh filsafat Islam pertamanya. Adapun teori ini merupakan suatu jawaban terhadap pertanyaan Thales kira-kira 8 abad sebelumnya, di mana pada saat itu Plotinus menjawab, Thales pun bertanya kepada si Plotinus bahwa apa bahan pada alam semesta ini. Lalu dijawab dengan Plotinus, bahannya ialah Tuhan. Nah, disitulah makanya kebanyakan filsafat itu bernafas dengan mistik. Adapun tujuan dari filsafat tersebut ialah supaya mencapai pemahaman tentang mistik. Adapun yang kedua yakni Augustinus 354 sampai 430, di mana ajaran Augustinus ini dapat dikatakan berpusat pada dua pol, yakni manusia dan Tuhan. Akan tetapi dapat dikatakan bahwa seluruh ajaran tersebut berpusat pada Tuhan. Nah, kesimpulan inilah yang diambil karena ia mengatakan bahwa ia hanya ingin mengenal Tuhan dan rohnya. Baiklah, adapun yang nomor 3 yaitu Bautenis. Nah, di mana Bautenis ini yang hampir serupa dengan Augustinus tadi. Nah, adapun judul buku pada The Consolation of Philosophy merupakan buku filsafat yang klasik. Selain buku itu, ia juga menulis karya-karya yang berpengaruh pada karya-karya abad pertengahan. Nah, itulah makanya dia termasuk ke dalam buku tokoh-tokoh filsafat pada abad pertengahan. Dia juga dianggap sebagai filolog skolastik yang pertama karena ia berpendapat bahwa filsafat merupakan pendahulu agama. Nah, disitulah makanya sesudah Bautenis, Eropa mulai mengalami depresi besar-besaran karena menurunnya kebudayaan Latin. Tumbuhnya materialisme agama, munculnya feodalisme, investasi besar-besaran, munculnya supranaturalisme baru. Semuanya merupakan faktor yang dapat menghasilkan kekosongan intelektual. Dan yang nomor 4 adalah Anselmus 1033 sampai 1109. Anselmus, Uskup Agung Canterbury, lahir di Alton, Italia sekitar tahun 1033. Ia menolak keinginan ayahnya agar ia meneliti karir di bidang politik dan mengembara keliling Eropa. Di dalam filsafat Anselmus, kelihatan imam merupakan tema sentral pemikirannya. Imam kepada Kristus adalah yang paling penting sebelum yang lain. Dari sini dapatlah kita lihat memahaminya juga pertanyaan Claude ut Intelgam. Nah, ungkapan itulah makanya ia mendahulukan imam daripada akal. Ia juga mengatakan bahwa wahyu harus diterima dulu sebelum kita mulai berpikir. Kesimpulannya, akal hanyalah pembantu wahyu. Adapun yang nomor 5 yaitu Thomas Aquinas 1225 sampai 1274. Berdasarkan filsafatnya pada kepastian adanya Tuhan, Aquinas mengetahui banyak ahli teologi
percaya pada adanya Tuhan hanya berdasarkan pendapat umum. Menurut Aquinas, eksistensi Tuhan dapat diketahui dengan akal. Untuk membuktikannya, ia mengajukan 5 dalil atau argumen untuk membuktikan bahwa eksistensi Tuhan dapat diketahui dengan akal sebagai berikut. Yang pertama, argumen gerak diangkat dari sifat alam yang selalu bergerak. Setiap yang bergerak pasti digerakkan oleh yang lain. Nah, disitulah sebab tidak mungkin suatu perubahan dari potensial ke aktualitas bergerak tanpa adanya penyebab. Nah, disinilah dapat kita buktikan bahwa Tuhan itu ada. Nah, yang kedua adalah sebab yang mencukupi atau efficient cause. Sebab pasti menghasilkan musabab. Nah, tidak ada sesuatu yang mempunyai sebab pada dirinya sendiri. Sebab itu berarti membuang sebab pada dengan membuang musabab. Nah, oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa Tuhanlah yang menjadi penyebab dari semua musabab. Nah, yang ketiga, kemungkinan dan keharusan, possibility and necessity. Nah, disitulah terjadi dalam rangkaian penyebab. Kita harus berhenti pada penyebab yang harus ada, itulah Tuhan. Nah, yang keempat adalah memperhatikan tingkatan yang terdapat pada alam. Isi alam ini masing-masing berkelebihan dan berkekurangan. Misalnya ada yang indah, lebih indah, bahkan terindah. Itulah dengan demikian sebab tertinggi menjadi sebab tinggi di bawahnya. Maha sempurna, maha benar, dan Tuhan sebagai tingkat tertinggi. Kita lanjut lagi. Yang menurut Aquinas etika adalah yang pertama, berdasarkan kebaikan adalah kemurahan hati atau charity. Yang kedua, kehidupan betapa atau estetik, memainkan peranan yang kuat di dalam etikanya. Selanjutnya, mengenai kebebasan, kemauan, free will, ia menyatakan bahwa manusia berada dalam kedudukan yang berbeda dari Tuhan. Tuhan selalu benar, sedangkan manusia kadang-kadang salah. Nah, adapun filsafat barat abad pertengahan 476 sampai 1492 bisa dikatakan abad kegelapan karena pada saat itu pihak gereja membatasi para filosof dalam berpikir sehingga ilmu pengetahuan mereka terhambat dan tidak bisa berkembang. Zaman abad pertengahan pada masa itu ditandai dengan tampilnya para teolog di lapangan ilmu pengetahuan. Para ilmuwan pada masa itu hampir semua adalah teolog, sehingga aktivitas ilmiah terkait dengan aktivitas keagamaan. Semboyan yang berlaku bagi ilmu pada masa itu adalah ancilia teologi atau abdi agama. Namun demikian harus diakui dengan bahwa banyak juga temuan dalam bidang ilmu yang terjadi pada masa itu. Periode abad pertengahan mempunyai perbedaan yang mencolok dengan abad sebelumnya. Nah, periode pada pertengahan ini mempunyai perbedaan yang sangat mencolok dengan abad sebelumnya. Perbedaan itu terutama terletak pada dominasi agama. Timbulnya agama Kristen yang diajarkan oleh Nabi Isa alaihissalam pada permulaan abad Masehi membawa perubahan besar terhadap kepercayaan agama. Nah, agama Kristen ini juga menjadi problema kefilsafatan karena mengajarkan bahwa wahyu Tuhanlah yang merupakan kebenaran yang sejati. Hal ini berbeda dengan pendapatan Yunani kuno yang mengatakan bahwa kebenaran dapat dicapai oleh kemampuan akal. Mereka belum mengetahui adanya wahyu. Filsafat Yunani yang mengeluarkan banyak pemikiran ulung yang memiliki tempat yang cukup berpengaruh pada perkembangan. Pada masa itu berkembang kehidupan di dunia. Perkembangan kehidupan di dunia ini tidak bisa lepas dari dua agama besar, yaitu saling mempengaruhi Islam dan Nasrani. Masyarakat tersebut memiliki kontribusi besar dalam perkembangan dunia selanjutnya. Baiklah, mungkin Bapak dosen, inilah yang saya mampu presentasikan ke Bapak hasil tugas saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.